mekaniknya hiji, daya jalan misalnya. Terus itu pengen bisa lama mekanik UI, UI, karena emang edimen terakhir UI-nya mekanik mau aja. Sudah terlihat ya presentasinya? Pak Tatang masih on, Pak Tatang. Oke, baik. Lihatkan lagi. Oh, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih jawaban salamnya. Bagaimana para siswa? Kabarnya baik? Sehat semua? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. ya. Sehat semua. Bu Sari udah sarapan belum? Sudah, Pak. Hari ini mah sudah sarapan. Alhamdulillah ya. Untuk besok nanti jangan lupa lagi sarapannya. Oke. Untuk mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Mungkin Pak Zigo boleh memimpin doa. Kelas Mas Zigo. Siap, gerak. Ya. Untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih Mas Zigo sudah memandu teman-teman untuk berdoa. Baik, pada pertemuan kita kali ini ya, kita bertemu lagi di mata pelajaran PSPTKR, sistem suspensi. Nah, kali ini sistem suspensinya kita akan mendiagnosis kerusakan sistem suspensi. Nah, kalian itu kan sudah kelas 12, pembelajaran di kelas 12 itu singkat. Tahun depan kalian akan menghadapi dunia nyata ya, dunia pekerjaan. Maka dari itu keahlian diagnosa ini harus kalian latih dari sekarang jika kalian ingin nanti setelah lulus itu bisa menjadi mekanik ya. Nah, kemudian Bapak akan melanjutkan penjelasan untuk tujuan pembelajaran. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Nanti kita diskusi. Kalian nanti mampu mengidentifikasi gejala kerusakan dan juga menganalisa kemungkinan penyebab kerusakannya untuk sistem suspensi. Kemudian untuk tata cara penilaiannya itu Bapak ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama pengetahuan melalui tes tertulis. Kemudian ada aspek keterampilan dari kinerja praktik, jadi Bapak mengamati. Yang ketiga aspek sikap ya Bapak pengamatan selama diskusi, selama selama praktik nanti akan Bapak amati. Jadi skenario pembelajaran untuk pertemuan pertama ini nanti kita akan melakukan diskusi ya. Nanti kita akan bagi kelompok, nanti Bapak akan pandu, nanti teman-teman siswa semuanya akan melakukan presentasi terkait hasil diskusinya. Skenario pembelajaran kali ini. Nah, kemudian sebelum masuk ke kegiatan inti ya, kita tonton dulu video pembelajarannya ya. Perhatikan kendaraan saat melewati jalan yang bergelombang. Apa yang terjadi dengan kendaraan tersebut? Pada kendaraan akan ada efek naik turun. Efek tersebut terjadi dengan lembut. Gerakan naik turun yang lembut ini bertujuan untuk menjamin kenyamanan pengendara. Baik, sudah selesai ya kita mengamati ini video apersepsi untuk sistem suspensi. Mungkin dari para siswa ada yang mau menanggapi? Silakan, Pak. Silakan, Mas ya. Izin, Pak. Ya. Ini Mas siapa nih? Saya Mas Rodiana, Pak. Oh, Mas Rodiana, ya silakan. Ya, saya tadi nyimak videonya, Pak. Itu sepertinya ada komponen yang rusak ya, Pak. Oh, kira-kira ini baru komponen yang rusak apa ya, Pak? Oh, gitu. Baik-baik. Ya. Ya. Terima kasih Mas Rodiana. Ya, atas hasil pengamatannya ya untuk jalannya yang rusak, Pak. Jalannya rusak, jelek banget. Oh ya, kasih juga Neng Sari ya atas masukannya untuk video ya tadi ya, penanggapan video. Ya, jadi video tadi itu mobil sedang berjalan di jalan yang rusak ya. Nah, itu sistem suspensinya bekerja. Tentunya kalau untuk pemakaian ada ada
kerusakan. Nah, itu harus didiagnosa. Baik. Lanjut. Nah, kita masuk ke kegiatan inti ya untuk masalah sistem suspensi. Jadi sistem suspensi itu dalam pemakaiannya bisa jadi ada masalah atau gangguan. Nah, biasanya itu karena kerusakan komponen. Nah, untuk menentukan kerusakan komponennya, kita harus melakukan diagnosa. Nah, keahlian ini yang harus dikuasai oleh para siswa. Ya, jadi para siswa harus bisa mendiagnosa kerusakan dari sistem suspensi. Ya, jadi kalau ada masalah itu seperti dokter lah ya. Jadi kalau ada ada pasien yang datang, ini gejalanya seperti ini, dokter bisa menentukan, oh ini yang salah, ini yang harus dikasih obat. Nah, itu kira-kira seperti itulah kita sebagai kalian ya, para siswa dicetak untuk menjadi mekanik. Oke. Nah, ini ada permasalahan yang Bapak sajikan. Yang pertama, jadi di mobil saya ini kalau ada ya, rasa mobil ini berisik banget. oke, ada yang mau menanggapi dari video tadi? Videonya bilang ada berisik-berisik kalau jalan rusak. Ada suara berisik. Suspensinya, Pak. Suspensinya ada kerusakan ya? Iya, Pak. Itu kendor ball joint-nya, Pak. Oh, bisa jadi ya. Baik. Kalau yang ini, yang gambar yang ini, yang mobil R3 ini, kira-kira apa yang bisa diamati dari gambar ini, para siswa? Angsurannya kayaknya tinggi, Pak, itu, Pak. Bisa jadi benar, Pak. Bisa jadi benar ya, Mas ya. Baik. Oke, untuk ini kan gejala yang Bapak sajikan, gejala kerusakan yang Bapak sajikan. Nanti silahkan jadi gejala kerusakan itu biasanya terjadi karena ada kerusakan komponen. Nah, ini seperti shock yang mengkerut, ada pegas yang mengkerut, shock breaker yang bocor, dan juga ada busing arm yang sudah ketas, ya. Ada tie rod atau ball joint yang sudah jebol, stabilizernya sudah kendor dan lain-lain. Itu bisa mengakibatkan masalah kerusakan komponen. Nah, ini link stabilizer ya. Nah, kemudian kita masuk nih ke organisasi pembelajaran ya. Nah, kita bagi beberapa kelompok karena kita hanya beberapa siswa saja hari ini. Kita bagi ke 2 kelompok aja ya. Jadi untuk masalah yang pertama, kita akan menganalisa apakah benar yang disampaikan oleh Mas Rahmat tadi. Kerusakannya adalah itu. Apakah kerusakannya kena angsurannya berat? Nah, itu kita buktikan ya. Kita buktikan melalui diskusi kelompok. Nah, jadi nanti dalam diskusi silakan nih Bapak sertakan modul ajar, silakan diakses, di-download, kemudian juga ada LKPD-nya, silakan diakses, di-download melalui link ini. Kalian melakukan diskusi identifikasi kerusakan suspensi melalui gejala kerusakan yang tadi disampaikan. Nah, ini gejalanya yang disampaikan tadi, timbul suara gemuruh geluduk ketika mobil melalui jalan yang tidak rata atau berlubang. Yang gejala yang kedua itu saat tak diparkir dan tempat datar. Nah, untuk yang kelompok pertama, ya coba kita cek ya. Yang kelompok pertama itu ya, kelompok pertama mungkin Pak Saifuddin, kemudian Pak Tata, Pak Rifki, sama Neng Sari. Ya, itu kelompok yang pertama. Juga ada yang kelompok kedua, itu ada Mas Sigit, Mas Samsu, Mas Rodiana, Mas Rahmat. Ada yang belum dipanggil? Saya belum, Pak. Siapa itu? Jigo, Pak. Oh iya,
Bener nih. Main terus tuh Pak, tadi di belakang bercanda terus. Saya Ya, izin ke kantin sebentar, Pak. kalau izin ke kantin bilang-bilang dong Mas. Ya, silakan Ah. Mas Diko masuk ke kelompok 1 ya. Oh iya, siap. Iya, kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 dan kelompok 2 melakukan identifikasi kerusakan dari gejala 1 nih untuk kelompok 1, gejala 2 untuk kelompok 2. Dicari penyebabnya apa kerusakannya dan juga cara mengatasinya. Ya. Mungkin itu ya. Ada pertanyaan sebelum mulai diskusi? Jelas Pak. Jelas ya. Baik, terima kasih Neng Sari. Yuk, kita mulai. Silakan yang kelompok 1 berkumpul di sisi yang sebelah sini, yang kelompok 2 berkumpul di sisi sebelah sini. Silakan lakukan diskusi. Selama diskusi nanti juga akan Bapak amati keaktifan para siswa untuk bekerja sama, rasa ingin tahunya. Nah, silakan ditunjukkan ya selama diskusi. Diskusi dimulai selama 30 menit. Silakan. Oke, baik. 30 menit sudah berlalu. Kalian tentunya sudah bisa mendapatkan ya, sudah ada hasil ya. Kalian hasilnya silakan ditulis LKPD untuk nanti disajikan. Silakan hasil diskusinya dituangkan dalam LKPD. Nah, kemudian kalau sudah, mari kita lakukan presentasi kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah aman? Hasil diskusinya sudah dapat? Sudah Pak, aman. Aman ya? Oke, baik. Mungkin boleh dimulai presentasi dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Iya Pak, saya mewakili dari kelompok 1. Oh iya, silakan Mas. Ya. Untuk mempresentasikan dari permasalahan yang pertama, yaitu timbul suara gemuruh atau duduk ketika mobil melalui jalan yang tidak rata. Untuk identifikasi kemungkinan kerusakannya, yang pertama itu bisa basing atau karet, itu sudah mulai rusak atau pecah. Terus yang kedua, boleh jadi itu baut-baut lengan dan cross membernya itu sudah mulai pecah atau bahkan bisa patah juga Pak. Terus yang berikutnya, kemungkinan kerusakan itu adalah di ball joint yang sudah mulai berkarat dan kaku, tidak bisa berputar lagi. Yang ketiga kemungkinannya itu ada di link stabilizer yang sudah mulai rusak. Dan yang berikutnya stabilizer itu bisa jadi rusak atau upper mount shock absorber bisa jadi jebol. Itu kemungkinan atau kerusakan-kerusakan yang terjadi pada kendaraan. Nah, di saat kendaraan tersebut berbunyi gemuruh. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Wah, luar biasa ya hasil presentasinya. Jadi ada 5 ya, ada 5 penyebab dari kerusakan, satu gejala kerusakan. Mungkin dari kelompok yang lain mau menanggapi atau peserta siswa didik yang lain? Silakan. Iya, gitu. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau menanggapi presentasi kelompok 1? Pak Samsu, mungkin ada yang menggantikan Pak Sigit, Pak Rudiana, Pak Rahmat. Iya. Monggo. Ini Pak, ini mohon maaf, ini saya mau bertanya kelompok 1 ini. Oh iya. Tadi sudah dipresentasikan bahwasanya adanya proses bahwa ball joint itu jebol atau menjadi kerja sistemnya tidak maksimal itu Pak. Yang mau saya tanyakan mungkin prosedur perawatannya Pak, mungkin Kak, sampai bisa jebol itu apakah tidak ada semacam maintenance repair sebelum ball joint itu jebol itu Pak? Kok bisa jebol itu gimana ya Pak ya? Apa karena memang kerjanya yang berat atau gimana? Mungkin nanti kelompok 1 bisa memberikan sedikit penjelasan Pak. Saya belum tahu, belum paham itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Mas Sigit.
kelompok 2. Untuk kelompok 1, yaitu bagaimana perawatannya kok bisa ball joint jebol. Mungkin ada jawaban, tanggapan dari kelompok 1? Izin menanggapi Pak dari Mas Sigit. Oh iya boleh, Ning Sari ya silakan. Ya, tadi kan ball joint yang jebol itu atau kurang pelumas, karena ball jointnya jebol, tadi dari perawatannya mungkin kurang pelumas sehingga mengakibatkan tidak sempurna mengikat arem dengan knuckle, sehingga ketika jalan yang jelek menimbulkan suara yang berisik, Pak. Oh ya. Baik, wah kayak ini jawabannya diskusi kita saling ini ya, saling melengkapi, hidup, semuanya aktif. Bapak senang nih ya. Jadi tadi pertanyaan dari Mas Sigit sudah dijawab oleh oleh Neng Sari. Benar ya. Jadi mungkin salah satu perawatan yang perlu dilakukan untuk ball joint itu adalah pelumasannya ya. Pelumasannya yang perlu di dalam ball joint itu ada grease ya, grease yang tahan panas. Nah, itu yang harus dicek secara berkala. Kemudian tidak lupa juga memang tergantung ini juga ya. Bapak mau menambahkan jawabannya, yaitu ball joint itu ini juga ya harus ketika pengemudi itu berjalan di jalan yang lubang atau jelek, ya boya pelan-pelan gitu ya. Jadi jangan dihantam saja karena nanti itu bisa mengakibatkan ball joint itu cepat rusak. Mungkin itu. Ada lagi yang ingin ditanggapi dari kelompok 1? Cukup ya? Cukup Pak, cukup lengkap Cukup Pak. ya. Baik. Nah, kemudian untuk kelompok 2 mungkin ada yang presentasi dari Pak Rodiana atau Pak Sigit atau Pak Rahmat, boleh mewakili hasil hasil diskusi. Gimana? Kelompok 2 kendaraan sudah siap? mentul-mentul apa Pak? Mantul-mantul ya? Ya. Ya. Betul. Oh, iya. Gejala kerusakannya apa tuh hasil diskusinya? Mas Rahmat. Terima kasih Pak Samsudin. Ini kalau menurut saya itu faktornya banyak Pak. Salah satunya itu ada peredam kejut atau shock absorber yang sudah tidak bagus atau sudah rusak Pak, mungkin sudah bocor seperti itu, atau mungkin pernya pegasnya sudah lemah gitu. Ya. Terus juga mungkin bisa terjadi juga Pak karena ada tekanan ban yang terlalu tinggi, jadi itu akan menimbulkan keras juga Pak, mentalnya jadi akan lebih keras seperti itu Pak Samsudin. Terima kasih, nanti untuk teman yang lain bisa menanggapinya. Baik, terima kasih Mas Rahmat. Hasil diskusi dari kelompok 2 sudah disampaikan. Ada 3 ya berarti ya Mas Rahmat ya penyebabnya. Ya, tadi ada shock absorber, peredam kejut yang bocor, pegas yang lemah, dan yang berikutnya adalah tekanan ban ya yang tidak sesuai. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 terkait hasil diskusi. Ya, Pak Rifki, Mas Rifki. Jelas Pak penjelasan dari Mas Rahmat sudah. Oh ya, sudah jelas ya. Baik. Baiklah kalau sudah jelas, kelompok 1 sudah mendiskusikan, kemudian kelompok 2 sudah mendiskusikan. Baik, kita lanjut saja ke proses berikutnya. Nah, kita lanjutkan saja ke proses berikutnya. Setelah presentasi, mari kita lakukan refleksi. Jadi dari awal pembelajaran sampai tadi presentasi, kira-kira apa saja yang sudah kita lakukan hari ini? Ya, adakah kegiatan dilewati? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Tadi kita ngapain saja dalam pembelajaran? Ada para siswa? Pak Saifuddin mungkin ingin menyampaikan apa saja kegiatan yang sudah dilalui tadi? Ya, boleh Pak. Untuk refleksi hari ini kita sudah mempelajari banyak sekali tentang dispensi, dari mulai komponen dan
sampai pada kondisi-kondisi di mana kendaraan kita itu yang harusnya nyaman berkendara tapi tidak nyaman berkendara lagi. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik ya, terima kasih Mas Saifuddin ya. Jadi tadi kita Mas Saifuddin bilang ada pembelajaran terkait komponen sistem suspensi, kerusakan sistem suspensi ya, dan juga presentasi ya, presentasi dan diskusi. Nah, mungkin tadi kita sudah Mas Saifuddin sudah menyampaikan hasil kesimpulan kegiatan hari ini, yaitu mengidentifikasi gejala kerusakan, menganalisis kemungkinan penyebabnya ya, dan tadi cara mengatasinya mungkin belum dibahas. Nah, nanti ini yang kita akan lanjutkan ya di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan dari para siswa? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Kalau cukup jelas, kita lanjut dulu ke ini ya, soal ya, tes tertulis. Nah, ini Bapak sudah kirimkan melalui Google Classroom. Silakan diakses linknya ya. Yuk, silakan linknya diakses kemudian dikerjakan. Ya, silakan dimulai dari sekarang. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Nah, ini dari hasil tes tertulis ini ternyata untuk yang nilai tertinggi hari ini adalah Pak Saifuddin ya. Pak Saifuddin nilai tertinggi hari ini. Nanti ada penghargaan dari Bapak ya. Bapak transfer aja SOPP ya. Nomornya aja nanti dikirimin nomor HPU ya. Siap. Oke. Selamat rumah juga. Iya, jadi untuk yang lain juga supaya termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dan mencapai hasil belajar yang baik, nilai yang baik. Oke, baik. Sudah sampai ke kegiatan penutup ya, karena waktunya sudah juga mau habis. Jadi kesimpulan belajar tadi sudah disampaikan, dan juga silakan nanti baca lagi modul ajar yang Bapak kirimkan tadi, karena di situ juga ada kegiatan belajar yang berikutnya, yaitu tentang lanjutan dari diagnosa, yaitu bagaimana cara memperbaiki langkah mengatasi kerusakan-kerusakan yang ditemukan pada kegiatan hari ini. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin untuk menutup kegiatan belajar hari ini, salah satu siswa mungkin ketua kelas boleh memandu teman-teman untuk berdoa. Siap. Teman-teman, marilah kita berdoa, nanti akan diberi keselamatan pada di jalan nanti dan berkumpul dengan keluarga. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Mas Iko. Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kacau ya, ternyata grogi juga ya. Langsung saya komentari ya, izin Pak Samsudin untuk siswa saya ya. Mohon maaf, mohon izin untuk Pak dosen dan guru pamong untuk saya sebagai siswa pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Samsudin yaitu sangat menyenangkan Pak ya, dengan presentasinya itu sangat jelas ya, bisa menuntun kami untuk mengetahui permasalahan dan cara mengatasinya itu semuanya dari awal sampai akhir kami sebagai siswa dapat mencerna. Mungkin seperti itu Pak kalau untuk survei siswa. Untuk saya sebagai siswa sudah cukup cukup bisa menerima dan sangat puas sekali. Silakan untuk yang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Mas Rahmat. Monggo Pak Tatang ya. Mikrofonnya belum nyala Pak Tatang. Pak Tatang. Mikrofonnya.
Halo, Pak Tatang. Mungkin bisa digantikan dengan yang lain, tidak apa-apa, Pak. Silakan Bu Sari. Kalau boleh menggantikan Pak Tatang mungkin ya, untuk ini waktu yang sudah mepet, Pak Rahmat takut nggak kebagian. Iya, Berdasarkan alur RPP-nya sangat rapih Pak, tertib, karena mungkin itu jadi pembelajaran juga ya buat saya, karena ya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Samsudin di PPT-nya tuh tergambar memang urutan dari RPP-RPP-nya, sehingga tidak ada yang terlewat dari awal pembukaan sampai akhir penutupan, semuanya rapi, tertata. Terima kasih sekali. Jadi tambahan masukan juga buat saya. Enaknya mungkin memang seperti itu ya Pak. Jadi bagus sekali jadinya rapi alurnya. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Bu Sari. Ya nggak apa-apa Pak Tatang, sudah digantikan oleh Bu Sari. Ya.